Halo sahabat Hermina, bertemu lagi bersama kami dalam podcast Hermina. Kali ini narasumber kita adalah Dr. Ardi Adriatno, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Hermina Madiun. Selamat siang dokter, bagaimana kabarnya dok? Selamat siang Mas Galih. Ya, baik, kabar saya baik, alhamdulillah sehat. Cuma agak kecewa nonton sepak bola kemarin ya. Alah, iya dok. Sepak bola Indonesia lawan Bahrain ya dok ya. Dok, dalam memperingati Hari Kesehatan Jiwa yang kemarin jatuh di tanggal 10 Oktober. 10 Oktober, ya, betul. Itu temanya di tahun ini adalah It's time to prioritize mental health in the workplace. Nah, ini adalah saatnya memprioritaskan kesehatan mental di tempat kerja. Nah, bagaimana penjelasan tentang itu, dok? Ya, begini Mas Galih. Jadi tema untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada tahun 2024 ini adalah It is time to prioritize our mental health at workplace ya. Jadi bagaimana saatnya kita memprioritaskan untuk kesehatan mental di tempat kerja. Seperti kita ketahui bahwa sekitar 60% dari populasi penduduk dunia itu bekerja. Ya, baik itu sektor formal maupun informal gitu ya. Bahkan di Indonesia pun dari sekitar 285 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini itu sekitar 69% itu di usia produktif dan hampir 50%-nya adalah pekerja. Nah, pekerja ini karena sudah menduduki porsi yang cukup sebagian besar di penduduk Indonesia, dia itu sebagai tulang punggung ekonomi dari suatu keluarga, kemudian aset dari suatu perusahaan gitu ya, atau sebagai penggerak ekonomi dari suatu negara gitu. Nah, kalau saat dia bekerja atau saat dia melakukan pekerjaannya itu mengalami gangguan mental, tentunya itu akan terganggu tadi yang sektor-sektor tadi, segi-segi itu tadi. Nah, bagaimana caranya pada tahun 2024 ini dan seterusnya adalah kita mulai mementingkan kesehatan mental bagi pekerja itu sendiri. Coba bayangkan kalau pekerja, orang tua yang bekerja gitu ya, suami atau istri yang bekerja, dia mengalami gangguan mental, dia kembali ke rumah ketemu dengan anaknya gitu ya. Kalau dia mengalami gangguan mental, nanti generasi penerusnya juga sedikit banyak akan berdampak seperti itu. Nah, mendengar itu dok, apa sih yang menjadi tanda-tanda kalau seorang pekerja itu mengalami kesehatan mentalnya itu terganggu, dokter? Ya, kita balik dulu ke definisi dari kesehatan jiwa gitu ya. Seseorang itu disebut dengan sehat jiwa adalah pada saat dia bisa bisa berproduksi secara aktif, kemudian merasa bebas dan bisa menghadapi tekanan kehidupan sehari-hari gitu ya, dan dia bisa bersosialisasi dengan baik. Nah, tentunya kalau seseorang mengalami gangguan mental, terutama yang dari tempat kerja, biasanya beberapa tanda yang muncul tadi sudah ada tekanan mental tekanan emosional yang dia tidak bisa kendalikan gitu ya, gampang marah, terjadi perubahan perilaku gitu, sering marah-marah atau tidak mau datang ke kantor, kemudian terjadi perubahan perawatan diri dari sebelumnya dia penampilannya cukup rapi menjadi berantakan, dan kemudian dia sampai dia mungkin berbicara atau menyampaikan hal-hal yang cukup bikin ini ya, kayak mungkin aku sebaiknya mati saja, itu gampangnya seperti itu. Itu yang tanda-tandanya ya. Parah ya dok ya. Betul. Seperti itu ya dok ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sebagai teman ya dok ya, bagaimana sih cara mendeteksinya dok? Ya, kalau sudah muncul dari gejala-gejala tadi ya, sudah terlihat secara nyata gitu ya, bahwa ada perubahan perilaku, ada perubahan dari emosionalnya dari pekerja itu, ya tentunya sebagai rekan kerja kita perlu menanyakan pada yang bersangkutan itu ya, tapi dengan disertai dengan
kemampuan untuk mendengarkan secara empatik, ya, komunikasi secara empatik. Kebanyakan dari kita gitu ya. Tidak hanya seorang bekerja gitu ya. Mungkin dari kita dengan teman begitu, kalau kita bertanya, kita akan cenderung untuk langsung memberikan solusi. Padahal belum tentu seorang yang mengalami gangguan mental tadi langsung ingin memintakan solusi begitu, ingin diberikan solusi. Bisa jadi dia hanya ingin didengar. Nah, kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk berempati terhadap masalah rekan kerja gitu ya, itu sedikit banyak bisa membantu sebenarnya. Itu. Kemudian yang kedua, selain membangun kemampuan untuk mendengarkan secara empati, kita juga perlu, kalau dari lingkungan kerja sendiri, kita bagaimana menciptakan lingkungan kerja itu lebih kondusif untuk kesehatan mental semuanya yang berkecimpung di dalam perusahaan atau di organisasi itu. Ya, contohnya dengan pengaturan beban kerja yang baik dari pemberi kerja sampai dari atasan sampai ke bawahan gitu ya. Kemudian evaluasi dari apakah pemberian jam kerjanya itu cukup, ya, pengenaan jam kerjanya itu cukup. Kemudian pemberian imbalannya juga baik seperti itu. Nah, banyak sekali yang perlu kita. Jadi salah satu ini ya dok ya, kebijakan-kebijakan untuk mengatasi kesehatan jiwa terutama di tempat kerja ya dok. Betul. Nah, program yang harus diinisiatif dari pemberi kerja nih dok, tempat kerja untuk menanggulangi seperti itu apa dok? Yang pertama adalah semua stakeholder dari institusi atau perusahaan itu memahami bahwa kesehatan mental itu penting. Ya. Semua harus memahami. Karena tadi kalau ada pekerja yang mengalami gangguan mental, itu efeknya bisa kemana-mana. Bahkan kalau dia sudah punya anak begitu, anaknya bisa terdampak ya. Sampai ke keluarganya juga ya? Oh bisa. Ya. Kalau kita bicara gangguan mental, kita harus berpikir secara holistik, biopsikososialnya seseorang. Ya, terutama yang psikososial ini yang sangat berdampak gitu ya. Jadi suatu organisasi atau perusahaan pertama harus memahami dulu bahwa kesehatan mental itu sangat penting. Yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat suatu rancangan, istilahnya budaya kerja ya, atau suatu standar operasi prosedur dari suatu perusahaan itu untuk melindungi kesehatan mental dari setiap yang berkecimpung di perusahaan itu, yang bekerja di perusahaan itu. Misalnya ada toleransi tentang jam kerja, kemudian ada aturan lembur. Nah ini menarik ini aturan lembur ini, karena di Indonesia mungkin tidak, kalau yang saya baca gitu ya, banyak sekali perusahaan yang menerapkan lembur itu tidak sesuai dengan aturan gitu. Pas pegawainya disuruh lembur, tapi tidak ada kompensasi yang cukup. Tapi kalau di luar negeri itu sudah ada denda kalau atasan menghubungi bawahan di luar jam kerja bisa kena sanksi denda gitu ya, seperti itu. Itu dari aturan jam kerja. Kemudian pembagian dari beban kerja, ya. Kemudian pengembangan karyawannya sendiri. Apakah pas saat bekerja itu karyawan diberikan kesempatan untuk mengupgrade kapasitas dirinya untuk menghadapi pekerjaan yang selanjutnya. Kemudian apakah posisinya sudah tepat? Ini cukup ini karena mungkin perusahaan atau organisasi itu mempekerjakan pokoknya ada dulu, tidak melihat background dari karyawan. Di samping itu juga karyawan mungkin karena kebutuhan itu ya harus cepat-cepat bekerja gitu ya. Ya sudah, saya mau saja ditempatkan di yang tidak sesuai dengan backgroundnya. Itu dari sisi kapasitas, dari sisi pemberi perusahaan, pemberi kerja gitu ya. Nah, ini bagaimana tuh untuk karyawan yang dapat merasa nyaman berbicara tentang masalah kesehatan jiwa? Kadang kan kalau dia punya masalah itu lebih baik memendam ya dok ya. Artinya dia punya masalah, nanti malah dikucilkan sama yang lain. Nah ini menarik. Dalam pikiran seseorang, dalam pikiran setiap
orang, hampir kebanyakan orang itu bahwa kalau dia menyampaikan keluhan, dia menyampaikan perasaannya, itu dianggap sebagai orang yang lemah. Nah. Itu hal yang sering kita temukan itu ya. Nah tadi saya bicarakan bahwa kita harus memiliki kemampuan untuk mendengar secara empati. Kita memahami dari masalah itu dari sisi pandang orang yang berbicara dengan kita. Kemampuan ini nggak bisa kita dapatkan langsung, itu harus kita latih sebenarnya gitu ya. Jadi saat ada teman kerja atau bawahan atau justru atasan mungkin yang ingin bicara dengan kita, mungkin kita perlu belajar untuk mendengarkan secara empatik tadi. Tidak menghakimi, tidak langsung memberikan pendapatnya. Akan lebih nyaman pada pekerja yang ingin bicara tentang kondisi emosionalnya itu saat kita mendengar gitu ya, mungkin kita bisa tanyakan atau kita sampaikan bahwa kita memvalidasi emosinya. Oh ya, kamu sepertinya sedang merasa tidak nyaman, merasa cemas, atau merasa takut. Kamu mau cerita ke saya, atau kira-kira apa yang bisa saya bantu? Itu yang perlu kita tawarkan. Ditawarkan dulu, bagaimana saya bisa membantumu? Itu salah satu teknik untuk biar seseorang itu bisa lebih nyaman dalam menyampaikan ini. Dan yang kedua, tadi mungkin ada apa ya, sudah merasa kalau saya ngomong nanti saya dianggap lemah. Kalau saya kan seorang yang beragama Islam, bahwa manusia itu sebenarnya makhluk yang lemah. Dia meminta bantuan bisa kemana saja, gitu kan? Itu yang harus dipahami. Kita tuh sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang lemah. Kalau ada yang bilang superhero, gitu, sebenarnya nggak ada superhero, nggak ada orang yang benar-benar bisa kuat melakukan semuanya seperti itu. Itu salah satunya. Nah, ini dampak positif dari mendukung kesehatan mental, Dok, terhadap produktivitas di kepuasan kerja. Iya. Tadi kalau dibilang kesehatan mental, seseorang yang dengan sehat mental itu maka produktivitas kerja diharapkan membaik. Ya. Kemudian ada yang lain kalau pekerjaan, seorang yang bekerja itu juga akan membantu. Kalau dia bekerja di tempat yang benar-benar mendukung untuk kesehatan mentalnya, dia bisa memiliki kesempatan untuk pulih dengan pekerjaan itu. Ya, jadi dia diberikan semacam arena dalam tanda kutip itu ya, bahwa ini sebagai media dia untuk menjadi lebih baik, untuk pemulihan dia dalam keadaan kondisi mental sebelumnya. Ada beberapa yang seperti itu. Itu dari sisi produktivitas itu tadi ya. Nih, bagaimana Dok cara mengintegrasikan kesehatan mental dalam budaya kerja itu? Oke, budaya kerja itu ya. Yang pertama perusahaan harus konsisten dulu. Ya, konsisten dalam arti memang mendukung kesehatan mental, sudah dibuat aturannya, aturan kepegawaian, aturan perusahaan yang mendukung untuk budaya kerja yang lebih memprioritaskan kesehatan mental, diikuti. Contohnya misalnya yang paling heboh kemarin itu adalah cuti suami ketika istri melahirkan. Ya, itu sempat heboh. Gitu kan. Saya nggak tahu apakah sudah jalan atau belum. Kemudian cuti melahirkan yang 3 bulan gitu kan. Jadi 6 bulan. Sekarang malah jadi 6 bulan itu. Itu jalankan dengan konsisten tidak? Misalnya pemilik modal atau pemilik perusahaan sudah membuat aturan seperti itu, sudah diterjemahkan dalam aturan secara tertulis, kadang pelaksanaannya di bawah tidak berjalan. Untuk membuat budaya kerja itu memang harus konsisten dilakukan dan artinya integritasnya memang harus dapat gitu ya. Itu yang pertama, konsisten. Karena bisa jadi pekerja itu akan merasa pimpinannya jadi agak pelin-pelan, dan itu juga membuat seorang pekerja akan
lebih gampang mengalami burnout atau stres, gitu ya. Itu yang pertama, budaya kerja harus sudah mendukung itu atau tidak. Dan yang kedua, aturan-aturan yang sudah dibuat oleh perusahaan itu apakah sudah sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Tadi masalah cuti tambahan, kemudian aturan lembur, sudah mengikuti itu atau tidak. Kalau itu belum, sudah saatnya memang perusahaan juga perlu memikirkan itu. Karena apa, kalau seseorang pekerja gitu ya, mengalami gangguan mental, turnover-nya kan tinggi. Sudah turnover tinggi, dia sudah mendapatkan pelatihan bermacam-macam, investasi dari perusahaan kepada karyawan itu pun juga sudah nggak main-main sebenarnya. Dia kalau sudah keluar, maka perusahaan sendiri sebenarnya juga rugi, karena harus menginvestasikan lagi untuk mengajari karyawan yang baru. Semoga ini juga sudah dipahami oleh perusahaan gitu ya. Nah, itu dari segi perusahaan ya, dok. Sekarang dari segi individu, dok. Individu bagaimana sih yang bagaimana untuk menjaga kesehatan mental si individu tersebut di tempat kerja yang mungkin kurang nyaman ataupun memang tidak pas tadi. Ya, ini cukup unik juga ya. Bukan unik sih. Kita sebagai karyawan bagaimana mensikapi kalau kita berada pada posisi sebagai pekerja, kita membutuhkan pekerjaan itu, tapi kita juga bagaimana mempertahankan kesehatan mental kita juga tetap optimal gitu ya. Yang pertama, kalau apa yang bisa dilakukan, ciptakan lingkungan kerja yang baik. Tadi sudah diberikan aturan, misalnya organisasi atau perusahaan sudah melakukan sesuai dengan aturan itu, konsisten gitu ya. Karyawannya sendiri, ciptakanlah suasana kerja yang mendukung gitu ya. Mulai dari diri sendiri dulu. Buat lakukan perilaku atau aktivitas yang mendukung untuk kinerjanya, misalnya aktivitas yang positif, misalnya olahraga, kemudian melakukan meditasi atau apalah, atau berzikir, atau kalau seorang Islam itu ya, berdoa dengan baik, secara spiritualnya juga baik gitu ya, menganggap bahwa pekerjaan ini adalah bagian dari suatu ibadah. Itu untuk mereframing bahwa pekerjaan yang dia lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai spiritualnya. Menganggap bahwa apa yang sudah dilakukan itu yang terbaik, merupakan amal. Tidak perlu berkecil hati kalau tidak sesuai dengan harapan hasilnya gitu ya. Hasilnya tidak sesuai dengan harapan atau tidak mencapai target. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjadwalkan itu ya, membuat skala prioritas pekerjaan apa yang memang penting harus segera dilakukan saat itu juga. Kemudian kalau dokter kan triasenya kan, di itu triasenya. Ada tahapannya, mana yang emergency, mana yang urgent, mana yang ini yang biasa saja atau yang nggak bisa diselamatkan gitu kan. Itu di triase. Nah, skala prioritasnya dari pekerjaannya apa? Mana yang harus selesai sekarang, mana yang bisa ditunda besok. Dan yang selanjutnya adalah sebaiknya tidak membawa pulang pekerjaan. Nah, ini juga susah ya. Susah. Saya dulu bekerja di suatu institusi, saya pernah bekerja di suatu institusi, saya sampaikan kalau sampai bawa pekerjaan pulang berarti manajemen waktunya tidak pas gitu ya. Buat dalam satu hari bekerja itu misalnya 8 jam bekerja, buat saya harus bisa blocking time hanya untuk fokus pekerjaan sekian %. Mungkin yang lain bisa sambil ngopi atau enggak apa-apa, enggak masalah untuk refreshing gitu ya selama pekerjaan. Pada nyatanya kalau di tempat kerja itu banyak distract-nya. Banyak distract-nya ya. Boleh kerjaan pada menit-menit akhir sebelum. Iya, itu kalau bisa tidak bawa pulang. Seperti itu. Terus buat apa namanya kegiatan yang merangkul semua. Jadi atasan bawahan mungkin ada sesi curhat bersama atau sesi outbound seperti itu sehingga dalam bekerja itu menjadi lebih fun gitu ya. Jadi seperti itu mungkin kan. Nah, ini pertanyaan terakhir ya.
bagaimana dok perusahaan dapat mengukur efektivitas program kesehatan mental yang perusahaan itu jalankan, dokter? Ya, kalau setiap tahun biasanya perusahaan tuh punya MCU gitu ya, MCU. Nah ini mungkin ditambah, bisa dengan meminta bantuan seorang profesional kesehatan, seorang psikiater atau psikolog untuk memantau kesehatan dari pekerja gitu ya. Dengan MCU, ada kok MCU untuk penilaian apakah ada seorang karyawan di dalam perusahaan itu mengalami gangguan mental atau tidak, pasti ada pemeriksaannya. Dan kalau memang sudah benar-benar aware, beberapa perusahaan sudah melakukan itu, beberapa institusi juga sudah melakukan itu. Itu dari sisi pemeriksaannya ya. Kemudian peningkatan kapasitas dari semua stakeholder tadi, bahwa kembali awareness terhadap kesehatan mental pekerja itu sangat penting. Ya. Ini materinya sangat menarik sekali dok. Jadi di kesehatan mental di tempat kerja itu memang perlu diterapkan ya dok. Jadi saya simpulkan di Indonesia memang kebanyakan tuh seorang pekerja ya dok. Jadi kesehatan mental di tempat kerja memang harus baik secara individu maupun perusahaan memang harus menerapkan ya dok. Sehingga terjadi kenyamanan dalam bekerja, jadi target-target di dalam perusahaan bisa tercapai. Memang harus ada di akhir pemeriksaan atau MCU yang harus diterapkan di perusahaan sebagai salah satunya yang meningkatkan kualitas pekerjaan seorang pekerja ya. Ya, betul. Nah, sahabat Hermina, tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Dr. Ardi, spesialis kedokteran jiwa. Sangat menarik sekali untuk materinya di tema yang memang di lingkungan kita ya sebagai pekerja itu perlu diterapkan. Terima kasih Dr. Ardi. Sama-sama Bapak Gali. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam pembahasan selanjutnya di podcast Hermina ya dok ya. Baik. Nah, terima kasih sahabat Hermina untuk telah mendengarkan podcast Hermina ini. Terima kasih dokter. Terima kasih. Kita akhiri. Dadah sahabat Hermina. Terima kasih. Lali-lali tuh. Gak apa-apa.